wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rahman, nomor NPM 0217. Saya dari kelas 3C Prodi Manajemen. Baik, saya akan menganalisis deskriptif dari sebuah data yang telah saya buat. Yang pertama, kita ketikkan nama, jika atau jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, gaji. Tipe string di sini ya, kita klik OK. Untuk width kita beri 25 atau berapa. Untuk panjangnya nama, desimal kita kasih 0. Label kita isikan nama karyawan. Untuk jika jenis kelamin, untuk jabatan kita beri label jabatan, untuk umur kita beri umur karyawan, untuk masa kerja kita beri label masa kerja, untuk gaji kita beri label gaji. Untuk values, untuk jenis kelamin kita isi 1 laki-laki 2 perempuan. Untuk jabatan kita isi 1 direktur, 2 pejabat, 3 karyawan atau staf, keempat PNS, kelima mahasiswa. Lalu kita tekan OK. Untuk measure, nama kita beri nominal. Untuk jenis kelamin kita beri nominal. Jabatan kita beri nominal. Umur kita beri scale. Masa kerja kita beri nominal. Dan untuk gaji kita beri scale. Berikutnya yaitu masuk ke data view. Di dalam data view kita isikan nama, lalu jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan gaji. Untuk jenis kelamin berdasarkan apa yang telah kita tuliskan tadi di variabel view, yaitu yang nomor 2 perempuan, yang nomor 1 laki-laki. Untuk jabatan kita isikan berdasarkan di variabel view tadi 1 sampai 5. Di sini sudah 1 sampai 5. Berikutnya masuk ke analyze. Lalu kita pilih deskriptif statistik. Kita pilih deskriptif. Lalu di sini kita masukkan di variabel yaitu umur karyawan, masa kerja, yang ketiga gaji. Lalu klik OK. Selanjutnya muncul di output. Di dalam output terdapat data deskriptif statistik. N menunjukkan banyaknya data. Minimum menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang diuji. Maksimum menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji. Min menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji. Standard deviation menunjukkan ukuran penyimpangan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Semakin besar standard deviation mengartikan bahwa data semakin bervariasi, dan sebaliknya. Semakin kecil standard deviation mengartikan bahwa data semakin homogen. Selanjutnya kita klik analyze. Kita klik deskripsi statistik. Lalu kita pilih frekuensi. Di dalam frekuensi ada variabel, kita masukkan jenis kelamin dan jabatan. Lalu klik OK. Di sini muncul hasil dari output tersebut. Frekuensi menunjukkan banyaknya jumlah. Persen menunjukkan presentasi. Valid persen menunjukkan presentasi untuk data yang terisi. Kumulatif persen menunjukkan jumlah kumulatif dari valid persen.
Lalu untuk jabatan frekuensi di sini hasilnya muncul 1 total 5. Untuk persen 20 total 100. Valid persen 20 total 100. Kumulatif persen 20, 40, 60, 80, 100. Selanjutnya saya akan menguji validitas dan reliabilitas. Di sini kita masuk di variable view. Di variable view kita ketikkan x1.1, x1.2, x1.3 dan seterusnya. Tipe kita beri numerik. Untuk desimal kita kosongkan. Pada label untuk X1 kita isikan motivasi. Untuk X2 kita isikan budaya inovasi. Untuk Y kita isikan kinerja karyawan. Di value untuk X1.1 kita isikan 1 sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga netral, keempat setuju, kelima sangat setuju. Lalu kita klik OK. Untuk measure X1.1 kita isikan nominal sampai X1.5. Untuk X1 kita beri scale. Lalu untuk X2.1 sampai X2.5 kita isikan nominal. Untuk X2 kita isikan scale. Untuk Y1 sampai dengan Y5 kita berikan nominal. Dan untuk Y kita berikan scale. Berikutnya masuk ke data view. Di dalam data view kita telah mengisikan 30 kolom. Masuk ke analisis. Di dalam analisis kita memilih correlate, lalu private. Di sini kita isikan X1.1 sampai dengan motivasi X1. Jika sudah kita tekan OK. Di sini muncul hasil dari correlation. Di sini terdapat hasil yang tidak kita perlukan. Berikutnya kita bisa menyimpulkan lagi ini dengan klik analyze, correlate privat, lalu kita klik paste. Di sini akan muncul data sintek. Di dalam data sintek di antara X1.5 dan X1 kita beri spasi, kita isikan width. Setelah kita ketikkan width, kemudian kita klik segitiga warna hijau run. Kita klik, otomatis akan muncul di output hasil correlate sebagai berikut. Dari skor analisis didapat dari skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai R-tabel. Jika hasil korelasi lebih dari R-tabel dikatakan tidak valid. R-tabel bisa kita lihat atau kita cari dengan mendownloadnya di Google. Tadi jumlah N 30, maka di dalam R-tabel nilai N 30 diperoleh hasil 0,361. Dari hasil tersebut nilai motivasi ini lebih dari R-tabel, bisa kita katakan valid.
Kemudian kita mencari correlate item total korelasi. Kita klik analyze, kita pilih scale, kita klik reliability analysis. Di dalam sini terdapat item, kita masukkan X1 sampai X1.1 sampai X1.5. Lalu kita klik statistik, kita pilih scale if item delete, lalu kita klik continue. Berikutnya kita klik OK. Lalu di dalam output akan muncul hasil seperti ini, hasil validitas dengan correlate item total korelasi dilihat pada kolom correlate item total correlation seperti ini. Jika nilai correlate ini lebih besar dari R-tabel, maka dikatakan valid, dan sebaliknya jika correlate ini kurang dari R-tabel maka mengartikan tidak valid. Dilihat pada kolom correlate item total correlation ini. Angkanya lebih dari R-tabel, maka data ini dikatakan valid. Selanjutnya masuk pada uji reliabilitas. Kita pilih analysis, lalu scale, kita klik reliability analysis. Di dalam item ini kita masukkan pada kotak item X1.1 sampai X1.5, lalu kita hilangkan tanda scale if item delete, lalu kita klik continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul di tampilan output hasilnya dengan melihat reliability statistik, nilai Cronbach's alpha ini lebih besar dari pada R-tabel, maka data tersebut bisa dikatakan reliable karena nilainya lebih besar daripada R-tabel, yaitu 0,361. Berikutnya lakukan cara yang sama di X2.1 sampai nilai Y dengan cara membuka analyze seperti tadi, correlate, privat, lalu kita keluarkan dulu ini, atau kita bisa langsung reset. Kita masukkan X2.1 sampai X2.5 sampai budaya inovasi. Kemudian kita klik OK. Dan cara tersebut berguna untuk seterusnya. Caranya sama, tinggal mengganti variabelnya. Selanjutnya masuk ke analisis regresi linear. Yang pertama kita klik analyze, pilih regression, kita pilih linear, lalu kita masukkan pada kolom independen ini motivasi X1 dan budaya inovasi X2, dan di dalam dependen kita isikan kinerja karyawan Y, lalu kita klik statistik, kita pilih atau kita centang Durbin Watson, lalu klik continue, lalu kita pilih plot. Di dalam plot kita masukkan di dalam tabel Y, kita masukkan
spreadsheet. Pada tab kolom X kita masukkan spread. Lalu kita centang normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Maka di sini akan otomatis muncul hasil sebagai berikut. Lalu kita akan menganalisis hasil output yang kita dapat dari hasil regresi linear tersebut. Kita memperoleh hasil sebagai berikut, yaitu dengan masukkannya ke Word. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.